Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Ibu Hajah Rusmiati, mantan pacar saya yang saya hormati. Mantan. Ibu Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Madaniyah dan seluruh rombongan yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini ibu-ibu dengan senang hati bersedia berkunjung ke rumah kami dan tadi disampaikan membawa doa. Insya Allah doa dikabul Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama keluarga akan menjadi keluarga yang sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Saya juga doakan ibu-ibu semuanya bersama keluarganya selalu diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan seluruh urusannya. Salawat dan salam saya sampaikan dan kita sampaikan bersama kepada Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan contoh dan kita jadikan tauladan. Ibu Ketua Majelis Taklim tadi menyinggung bahwa kalau ngaji kadang-kadang ya ada yang ngantuk, ada yang kagak paham, pura-pura paham, ada yang kadang-kadang serius. Tetapi mau paham, kakak paham, serius atau tidak serius, insya Allah kedatangannya itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang serius, yang datang ngantuk saja dapat pahala. Itu hebatnya kalau kita berkumpul dalam sebuah majelis. Ketika kita kumpul dalam majelis, maka malaikat datang membawa rahmat dan pulangnya kita diberi berkat. Itulah hebatnya kita bertaklim atau mengaji agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, terima kasih sekali lagi kedatangannya. Mudah-mudahan selepas dari sini nanti diiringkan rahmat berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke rumah masing-masing, insya Allah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan sedikit saja bahwa saat ini kita bangsa Indonesia ini sebetulnya tidak baik-baik saja. Baik atau tidak baik sesungguhnya adalah bermula dari diri kita. Karena itu dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, mari kita berdamai. Ya. Berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri itu yang bagaimana dan apa upayanya Pak Ustadz? Pertama, maafkanlah. Jadi kita memberi maaf itu adalah berdamai kepada diri sendiri. Karena kalau kita tidak memberikan maaf, tidak memberikan maaf itu artinya membuat kedongkolan dan kejengkelan dalam hati, diri kita tidak akan pernah damai. Maka Al-Quran nyatakan, wal'afina anin nas, orang-orang yang memaafkan kepada orang lain, itulah orang yang damai. Damai terhadap orang lain dan damai terhadap dirinya sendiri, karena ketika kita tidak dongkol, tidak kesel, itu berarti membangun diri kita menjadi diri yang damai. Itu yang pertama. Jadi saling maaf memaafkan. Maka pasca setelah Ramadan itu kita berkunjung saling silaturahim, utama-utamanya adalah saling maaf memaafkan di samping menyambung silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kondisi ini dengan penuh senang hati, syukuri apa yang ada. Ibu-ibu, syukuri apa yang ada. Ini adalah rezekinya ibu. Ini rezeki kita. Jadi kata Nabi, ad-dhaifu ya'ti bi rizqihi wa yartahilu bidunubi qaumin. Tamu itu datang membawa rezekinya sendiri. Dan nanti kalau pulang yang diuntungkan adalah kami. Dosa-dosa kami akan dibawa oleh ibu, bukan diambil oleh ibu, tapi dibawa, dibuang ke laut. Nah, itu hebatnya silaturahmi. Jadi ini adalah kita syukuri apa yang ada. Di rumah kita juga begitu.
Syukuri apa yang ada, jangan mencari-cari yang tidak ada. Karena mencari-cari yang tidak ada akan menjadi masalah dan itu membuat diri kita tidak akan pernah tenang dan tidak pernah damai. Yang ketiga, ya. Yang ketiga adalah jangan banding-bandingkan. Kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita berikan kepada yang lain, kekurangannya jangan kita cari-cari pada orang lain. Itu orang kan hebat kok saya nggak bisa ya. Jangan banding-bandingkan. Makanya saya sering pesan sama istri saya, jangan banding-bandingkan anak kita yang satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing itu punya ciri, punya kelebihan, punya kekurangan. Karena kalau kita membanding-bandingkan, pasti kita akan membandingkan yang lebih hebat, sementara kita tidak mampu. Ya kan gitu. Jadi jangan banding-bandingkan. Nah, yang ketiga, jaga emosi. Jaga emosi, jangan sampai kita meluap-luap, meledak-ledak. Karena emosi itulah yang akan membuat kita mudah jadi sakit. Perhatikan, lihat, orang yang mudah emosi akan mudah terkena penyakit. Maka kita mesti kendalikan nafsu, emosi. Dan puasa itu yang kita lakukan, ibu-ibu, kemarin tuh intinya adalah mengendalikan nafsu, mengendalikan emosi. Jadi kalau saat ini, setelah Ramadan, kita kok tidak bisa mengendalikan nafsu, berarti gagal puasa kita kemarin itu. Ya, puasa kita gagal, kendalikan emosi. Nah, yang terakhir, ibu-ibu yang saya hormati, adalah mari kita bersama-sama saling ingat mengingatkan. Saling memberitahu. Tapi jangan sebarkan keburukan kita kepada orang lain. Karena Tuhan itu ya sangat menjaga rahasia tiap orang. Jadi rahasia kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah membagikan rahasia, membongkar rahasia orang kepada orang lain. Nah, itu maka kata Nabi, siapa yang tidak bisa mengikuti sunnatullah, tidak bisa mengikuti sunnah Rasul, dan tidak bisa mengikuti sunnah wali-wali Allah, maka dia tidak punya apa-apa. Sunnah Allah itu apa? Sunnah Allah adalah mengikut sunnah Allah, yaitu mengikuti Allah, bahwa Allah tidak pernah menjelek-jelekan atau memburuk-burukan, membongkar rahasia orang lain. Itu Allah, tidak pernah. Lalu sunnah Rasul itu apa? Sunnah Rasul itu adalah saling berkunjung. Nah ini, jadi makanya silaturahmi ini penting. Saling berkunjung ini penting. Cuma masalahnya saya tidak mungkin mengunjungi rumahnya ibu satu-satu. Ya kan? Nah, nggak mungkin mengunjungi rumah ibu satu-satu. Nah, kesempatan, oke, bareng-bareng kita ngumpul satu titik di masjid, nanti ke rumah Pak Saifuddin. Ah, itu alhamdulillah. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu Nabi itu selalu keliling mengunjungi orang lain, gitu. Tapi karena saya tidak punya waktu, ya terima kasih ibu-ibu datang ke tempat kami. Sunnah yang ketiga, sunnah wali Allah. Sunnah wali Allah itu adalah wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bisa menahan diri, siap mengalami hal-hal yang terburuk. Wali Allah itu orang-orang yang dicintai Allah dan siap menderita, siap mengalami hal yang terburuk yang kita peroleh. Maka ketika kita mengalami hal yang buruk, tidak usah mengeluh. Dan terpenting, ya jangan mengeluh. Ngeluhlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini memberikan motivasi kepada ibu-ibu. Semoga kita di lain kesempatan nanti bisa lanjutkan lagi dalam kajian yang berbeda. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.